Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, kembali lagi bersama dengan saya Akbar di channel Sulsel Mengabari. Dan sekarang hari ini kita terasa spesial karena di tengah-tengah kita sekarang setelah hadir salah satu kepala dinas, yakni Bapak Heri dari Kepala Dinas PPKB Kota Makassar. Dan kita akan sedikit mengulas terkait bagaimana sih pencegahan stunting di Kota Makassar. Baik, kita tidak perlu lama-lama, kita mau mengulas secepatnya. Oke, baik Pak. Yeah. Selamat siang Pak. Selamat siang. Pak Edir, ya. Saya mau mengulas sedikit nih, gimana sih dari pemerintah kota dalam hal ini Dinas PPKB Kota Makassar dalam mencegah stunting nih, terus untuk menserokan stunting di Kota Makassar, gimana nih Pak? Ya, jadi alhamdulillah kami dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar sampai hari ini memang terus berlanjut. Kita membordir bagaimana kita mengedukasi masyarakat tentang dampak, kemudian apa itu akibatnya dan bagaimana pencegahan dari stunting itu. Sebab ini stunting ini ada di masyarakat, bukan di kita, ada di masyarakat, bukan pada dinas, bukan pada lembaga, tapi ada di masyarakat. Dan yang bisa menolkan dan bisa menghapus stunting yang ada di masyarakat adalah oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu hari ini kita berada di salah satu kontainer di kelurahan yang kita memang manfaatkan secara maksimal. Bagaimana kontainer ini dimanfaatkan untuk memberikan edukasi, kemudian informasi dan edukasi kepada masyarakat. Kita kumpulkan beberapa sasaran-sasaran yang berpotensi yang berisiko stunting, yaitu pertama dari kalangan remaja, ada juga dari kalangan ibu hamil, menyusui, bahkan dari pasca salin. Inilah kelompok-kelompok yang berisiko kita edukasi tempat-tempat seperti ini. Kurang lebih 153 kontainer yang ada kelurahan. Kalau kita continue dan berkelanjutan memberikan edukasi pada masyarakat tentang stunting ini, saya yakin masyarakat akan paham betul stunting dan akan berusaha untuk bagaimana kita di Kota Makassar ini meminimalkan bahkan menzerokan stunting itu sendiri. Jadi artinya pelibatan masyarakat dan juga staf harus dioptimalkan Pak Kadis ya? Iya, jadi dalam kegiatan kontainer ini kita libatkan semua stakeholder, bahkan dari pemerintah kelurahan, pemerintah RT RW, tokoh masyarakat. Kita gunakan semua stakeholder karena dalam Pres 72 tahun 2021 ini percepatan penurunan stunting itu minimal 13 kementerian, bukan cuma domain dari Dinas Pengendalian Penduduk atau turunannya. Semua kementerian, semua lembaga, bahkan dari tokoh-tokoh masyarakat pun yang ikut, yang wajib ikut dalam pencegahan atau percepatan penurunan stunting di sekitar kita. Wah, luar biasa bosku. Intinya Pak Kadis betul-betul mengoptimalkan bagaimana bisa menserokan stunting di Kota Makassar Pak ya. Oke. Oh ya Pak Kadis, sebelum itu apa-apa yang mau ditekankan nih ke masyarakat agar bisa betul-betul artinya mempunyai peran aktif nih? Ya. Jadi memang kita tidak bosan-bosannya memberikan pemahaman kepada masyarakat. Penyebab utama stunting ini adalah gizi buruk. Tapi kalau kita lihat kondisi Kota Makassar ini tidak ada susah mendapatkan makanan-makanan sehat. Semua gampang, ada ikannya, kita hampir setiap hari ada di depan rumah, di pasar. Kemudian kita manfaatkan menu-menu sehat. Menu sehat ini di keluarga bukan cuma harus ada daging. Ada daging, ada ayam, ada telur, ada tempe. Kemudian yang paling penting dalam stunting ini adalah pertama, bagaimana pola asuh dalam keluarga. Pola asuh dalam keluarga inilah yang menentukan edukasi bagaimana menjaga gizi baik dari kalangan remaja, gizi dari ibu hamil, gizi ibu menyusui, bahkan gizi setelah pasca salin. Termasuk bagaimana penerapan alat kontrasepsi bagi ibu pasca salin sehingga dia bisa mengatur jarak kehamilan. Karena penyebab stunting juga ada pada jarak kehamilan. Sementara menyusui ibu, hamil lagi. Itu salah satu potensi stunting. Makanya kami berharap bahwa seluruh masyarakat paham. Dan kalau sudah sering kita memberikan edukasi, pasti kita akan paham masyarakat itu bagaimana itu kita bisa melawan stunting itu di Kota Makassar. Termasuk juga calon-calon yang mau menikah ya Pak Kadis ya? Ya, dari itulah tadi salah satu kelompok yang berisiko stunting dari kalangan remaja atau catin, calon pengantin. Ini harus tetap kita edukasi sebelum memiliki anak, dia sudah tahu paham agar nanti pada saat melahirkan itu memang betul-betul menginginkan anak yang berkualitas. Wais, luar biasa. Mana bosku, jadi jangan
Artinya kalau yang remaja mau merit harus konsultasi dulu ya Pak Kadis ya? Harus. Jangan langsung mau merit, tidak untuk ala reproduksinya atau belum masa untuk dibuahi langsung merit. Wah beresiko tuh bosku. Dan juga ibu-ibu harus artinya komunikasi termasuk konsultasi ke dokter atau puskesmas terdekat ya. Ya. Baik Pak Kadis, sebelum kita closing, harapan nih yang perlu ditekankan ke Ya. masyarakat nih gimana nih? Harapan kami semua, mari sama-sama kita, kalau ada istilah pemerintah Kota Makassar, jagai anata. Iya. Kalau dalam istilah kita, dalam Dinas Pengendalian Keluarga Berencana Kota Makassar adalah jagai gizi keluarga ta. Gizi keluarga ta inilah yang menentukan masa depan keluarga kita, sehingga kita bisa menciptakan namanya keluarga berkualitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke bosku, demikian untuk hari ini kita ulas sedikit bagaimana sih sistem atau cara Dinas PPKB Kota Makassar untuk menserokan stunting di Kota Makassar. Oke Pak Kadis, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan tambah sukses dan bisa membawa Makassar lebih baik lagi. Amin, amin. Baik.